Kusuma, Eveliana Bahria, Enggi Saputra,
Zulfian.
Rido Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera dalam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara wisuda kelas 12 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang tahun pelajaran 2012-2013. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Abdul Karim Samsuri, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pangkal Pinang, sekaligus Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kota Pangkal Pinang. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 3 Pangkal Pinang,
yang sama-sama kita banggakan, Kepala SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Ibu Pun Kristiani, Bapak, Ibu-ibu guru SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, khususnya guru saya Pak Hendro Widodo, Bapak, Ibu-ibu tenaga pendidikan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Bapak, Ibu-ibu ketua peserta didik kelas 12 yang berbahagia pada hari ini, peserta didik kelas 12 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sebenarnya acaranya dibalik-balik tadi ya, karena Bapak Wali Kota Pangkal Pinang itu akan ke Komisi Pemilihan Umum, ke KPU, karena beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus tahun 2013. Sedangkan pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 26 Juni 2013. Jadi tanggal 26 Agustus tahun 2013 beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota Pangkal Pinang, dan beliau mengharapkan doa kita semua untuk sukses memimpin Pangkal Pinang pada detik-detik terakhir, dan beliau akan melanjutkan pengabdiannya menjadi anggota DPD RI. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang telah berhasil meluluskan peserta didiknya 100%. Kemudian berbagai prestasi telah diukir, dan kita berharap untuk tahun-tahun ke depan prestasi yang akan diraih oleh SMA Negeri 3 Pangkal Pinang lebih meningkat lagi. Nah, untuk itu supportif dan dukungan dari seluruh sivitas akademika SMA Negeri 3 Pangkal Pinang sangat diharapkan, khususnya dari rekan-rekan guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, kemudian peserta didik untuk kelas 10 dan kelas 11 itu harus disupport ya, SMA Negeri 3 agar menjadi SMA yang cukup unggul ya di Kota Pangkal Pinang. Di samping ucapan selamat, saya juga ingin memberikan pesan kepada peserta didik bahwa masa lalu kalau kita belajar kehidupan, filsafat kehidupan, ada 3 dimensi ya di dalam kehidupan kita, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Peserta didik itu sudah mengalami masa lalu selama 3 tahun belajar di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Masa lalu itu sudah terjadi dan berlalu, meninggalkan peserta didik semua. Dia tidak akan kembali lagi, tidak akan berulang lagi. Jadi masa lalu telah berlalu dan begitu cepat meninggalkan peserta didik sekalian. Akan tetapi masa lalu tersebut tentu ya punya kenangan-kenangan yang indah ataupun kenangan-kenangan yang tidak indah. Apakah itu happy
ataupun tragedi ya. Nah, jadikan ya pengalaman-pengalaman masa lalu itu untuk lebih baik lagi ya, untuk berbuat lebih baik lagi pada masa kini dan dapat merencanakan tindakan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi masa lalu telah berlalu meninggalkan kita, masa kini sedang terjadi dan akan begitu cepat berlalu meninggalkan kita. Masa yang akan datang sulit diprediksi oleh kita semua apa yang akan terjadi. Tetapi masa yang akan datang itu dapat kita rencanakan, kita rancang dengan baik berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa kini. Nah, untuk itu saya berharap agar seluruh output ataupun lulusan SMA Negeri 3 ini, yang pertama output langsungnya ya, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu output langsungnya. Kemudian output tak langsungnya, kalau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalau bisa bekerja di tempat yang layak. Tetapi untuk bekerja di tempat yang layak masih dibutuhkan ya bekal berupa pengetahuan dan keterampilan lagi. Jadi intinya saya berharap atas nama pemerintah Kota Pangkal Pinang, peserta didik yang lulus saat ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Bapak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa apabila ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program apa yang disebut dengan program bidik misi. Nah, program bidik misi ini bertujuan antara lain membiayai pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu tetapi berprestasi dan dianggap akan mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, bantuan kepada mahasiswa ini cukup besar ya, Bapak dan Ibu peserta didik sekalian. Ada biaya untuk hidup, ya, kemudian biaya untuk kuliah. Jadi silakan, beasiswa itu ada di masing-masing perguruan tinggi, termasuk universitas terbuka. Universitas terbuka itu menyediakan jatah sekitar 25 orang ya untuk Bangka Belitung yang dibiayai oleh pemerintah melalui program bidik misi. Ada di UBB, ada di Polman, ada di UIN, ada di STAIN ya. Silakan. Jadi kalau ada kemauan di situ ada jalan bagi peserta didik untuk majukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan, bagi Bapak dan Ibu orang tua, saya berharap ya untuk rela ya berkorban untuk pendidikan putra-putri kita. Memang pendidikan itu tidak quick yielding ya istilahnya, tidak quick yielding, tidak menghasilkan seketika. Sebagaimana Bapak dan Ibu misalnya ke TI ya, ke TI murid-murid tanah kan, sudah dapat timah dijual, sudah dapat duit. Atau pergi ke pasar ya, pulang dari pasar sudah bawa duit. Tidak ya. Ini pendidikan itu tidak quick yielding ya, tidak menghasilkan seketika. Jadi jangan ada anggapan pada diri kita bahwa untuk apa nak Eka sekolah tinggi-tinggi, untuk apa sekolah jauh-jauh, apalagi yang perempuan ya,
Orang tuanya kadang-kadang sedanglah sekolah tinggi-tinggi, kelak ujung-ujung kedapuk lah katanya kan. Jadi hindari ya pemikiran-pemikiran sesat seperti itu. Jadi upayakan, mari kita berkorban untuk putra-putri kita agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang layak, sehingga investasi kita ya di bidang sumber daya manusia yang hasilnya insya Allah akan dapat kita peroleh ya pada dekade-dekade berikutnya. Bapak dan ibu-ibu, peserta didik, rekan-rekan guru yang saya muliakan, Pangkal Pinang kita ketahui ya tidak meletakkan ya visi kotanya itu kepada hal-hal yang tergantung kepada sumber daya alam. Jadi visi kota Pangkal Pinang itu adalah terwujudnya kota Pangkal Pinang itu sebagai kota pusat perdagangan dan jasa. Nah, sebagai kota pusat perdagangan dan jasa, dia tidak mengandalkan banyaknya sumber daya alam ya, banyaknya sumber daya alam. Tetapi dia sangat mementingkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia itu yang dijadikan sebagai competitive advantage-nya ya. Jadi daya saingnya itu terletak pada kualitas sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Nah, oleh sebab itu, mari ya kita sama-sama membangun kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang ini sebaik mungkin agar visi kota kita itu tercapai. Nah, caranya mari kita tingkatkan ya kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran bagi sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kita kelola sekolah kita dengan baik. Kita atur, kita manage ya sekolah kita dengan baik. Guru-gurunya juga kita latih dengan baik, dengan terampil. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sekitar 200 macam bentuk dan jenis pelatihan untuk peningkatan kualitas kompetensi guru. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia guru kita, untuk mendidik sumber daya manusia kita agar betul-betul memiliki daya saing yang unggul. Ini yang perlu kita pahami bersama ya, Bapak dan Ibu-ibu. Nah, dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, nah kita berharap Kota Pangkal Pinang ini akan maju, masyarakatnya akan sejahtera. Jangan sampai sumber daya manusianya tidak memiliki keunggulan, tidak memiliki daya saing, kita merasa terasing di dalam kota kita sendiri. Kita tidak menjadi tuan rumah di kota kita sendiri. Jadi orang luar datang ke kota kita, dia yang menjadi tuan rumah di kotanya. Kita merasa terasing hidup di dalam lingkungan kota kita sendiri. Karena kita kalah bersaing. Nah, untuk itu mari ya kita sama-sama berjuang untuk itu. Mudah-mudahan Kota Pangkal Pinang yang terbentuk sejak 17 September 1757 akan terus menjadi kota yang maju, kalau bisa nanti menjadi sebuah kota metropolitan. Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, peserta didik yang saya banggakan, tantangan ke depan di dunia pendidikan itu sangat berat sekali. Terutama sekali
tantangan yang berasal dari luar. Jadi bapak dan ibu-ibu jangan mudah menyerah ya dalam mendidik putra-putrinya. Jangan mudah menyerah. Kadang-kadang kita mudah menyerah ya terhadap kondisi dan situasi yang tidak benar. Kita buat apa yang disebut dengan raison d'être ya. Kita buat logika pembenaran terhadap sesuatu yang kita tidak bisa mengatasinya. Misalnya saya beri contoh. Ketika anak-anak kita pergi pagi, pulang pagi, kita cuma ngerutuk sesama ibu-ibu, sesama bapak-bapak. Susah kan ngatur anakku sekarang. Pergi pagi, pulang pagi. Lalu dibenarkan tindakan seperti itu. Apa kata-kata pembenarannya? La musema, lah jamana. Masa tindakan yang salah disebut sudah zamannya, sudah musimnya. Seharusnya kita berani ya untuk melakukan pembenaran terhadap yang salah. Masa ketika orang batuk-batuk sakit, anakku di rumah batuk-batuk kan, sakit panas badannya. Yang satu ngomong lagi, anakku batuk-batuk kan, sakit-sakit panas-panas. Oh la musema. Masa penyakit dibilang musim? Itu kan menunjukkan bahwa pola hidup kita tidak sehat. Nah jadi mari ya di dalam persembahan lagu Terima Kasih Cinta oleh Trio Besar. Hari ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada semua wisudawan dimohon untuk berfoto bersama wali kelas. Kami sebesar-besarnya apabila dalam acara ini melakukan sebuah acara pelaksanaannya terdapat kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.